Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5646 bermain drum untuk bersenang-senang. Lin Bai tersenyum tipis dan membisikkan sesuatu di telinga Chen Yule. Bibir Lin Bai bergerak sedikit, tetapi tidak terdengar suara apapun. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, senyum perlahan muncul di wajah Chen Yule. Dia tertawa dan berkata, "Saudara Lin, langkah yang brilian. Seseorang, pergi dan siapkan 500 guci anggur darah naga untukku." Teriak Chen Yule kepada para pelayan di luar halaman pengamatan bintang. Karena ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, paviliun abadi ibu kota kekaisaran juga telah mempercepat produksi anggur darah naga. Keluarga Chen telah memesan anggur darah naga dalam jumlah besar dan menyimpannya di dalam keluarga Chen. Sekarang Chen Yule membutuhkan anggur darah naga, dia hanya perlu mengirim seseorang kembali ke keluarga Chen untuk membawanya. Tak lama kemudian, 500 guci anggur darah naga siap di luar halaman pengamatan bintang. Di perjamuan, Lu Qingjun dan Li Yusan masih belum mau mengalah, dan Meng Qinxian dan Ni Sang juga hampir saling berkelahi. Jamuan makan yang seharusnya berjalan lancar tiba-tiba berubah menjadi perselisihan antara beberapa sekte besar. Saat ini, melihat semuanya sudah siap, Chen Yule tersenyum dan mengangkat cangkir anggurnya, berkata, "Kalian semua adalah tamu yang datang dari jauh, mengapa begitu tegang? Aku tahu kalian semua memiliki dendam di antara kalian sendiri, tetapi di jamuan makanku hari ini, aku tentu tidak akan memberi kalian kesempatan untuk bertengkar. Jadi, Kakak Lin telah menemukan sebuah rencana. Mungkin ini akan membuat semua orang bersenang-senang. Apakah kalian semua ingin mendengarnya?" Tanya Chen Yule sambil tersenyum. Ni Sang, Meng Qingxia, Lu Qingjun, dan Li Yusan semuanya menatap Chen Yule. Bagaimanapun, Chen Yule adalah tuan rumah jamuan makan ini dan putra suci dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Mereka harus menghormatinya. Terlebih lagi, ini adalah ibu kota Chu, wilayah keluarga Chen. Jika mereka tidak menghormati Chen Yule di sini, keadaan bisa menjadi rumit. Lu Qingjun bertanya sambil tersenyum, "Kakak Lin, apakah kau sudah memikirkan ide-ide yang menyenangkan?" Lin Bai tertawa, "Aku hanya memikirkannya secara kebetulan. Saudara Chen, mengapa kau tidak memberitahu kami?" Chen Yule melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Bawalah." Segera, para pelayan yang menunggu di luar halaman pengamatan bintang membawa kendi demi kendi anggur darah naga. Ada juga sebuah gendang besar. Gendang ini berdiameter sekitar 3 meter, dan kepala gendang terbuat dari kulit binatang langka dari zaman purba. Gendang itu telah dimurnikan oleh para pemurni senjata dari paviliun misteri surgawi selama berhari-hari sebelum akhirnya terbentuk. Ketika anggur darah naga dan gendang besar itu dibawa, para putra dan putri suci semuanya memandanginya. Tang Beiyao, putri suci dari Sekte Pedang Bulan Air, bertanya, "Saudara Chen, Saudara Lin, apa ini?" Chen Yule tersenyum tipis, memindahkan sebuah kendi anggur darah naga, membuka sumbatnya, dan aroma anggur yang harum tercium di udara. Anggur yang enak. Yi Heze, putra suci dari Sekte Pedang Surgawi, tiba-tiba berseri-seri dan tak kuasa berseru kagum. Chen Yule tersenyum dan berkata, "Anggur ini adalah salah satu anggur terkenal di ibu kota Chu, yang disebut anggur darah naga. Sangat kuat, seorang pendekar bela diri tingkat Dewa Dao akan mabuk hanya dengan satu cangkir, dan seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai hanya dapat minum paling banyak satu guci." Gendang ini disebut gendang naga ular piton. Petik 2. Kepala gendang terbuat dari kulit spesies eksotis kuno, naga banjir penopang langit, dan membutuhkan beberapa hari pemurnian oleh para pemurni senjata paviliun misteri surgawi untuk menyelesaikannya. Gendang ini, meskipun tidak terlalu langka, memiliki satu karakteristik yang sangat signifikan. Sangat sulit untuk dibunyikan. Petik 2. Bahkan seorang pendekar bela diri tingkat Dewa Dao biasa, dengan bantuan kekuatan eksternal, perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunyikan gendang ini. Chen Yule menjelaskan anggur darah naga dan gendang naga ular piton kepada semua orang. Meskipun mereka memahami asal-usul kedua benda ini, kerumunan itu masih tidak mengerti apa yang coba dilakukan Chen Yule. Chen Yule kemudian berkata, "Nanti, aku akan meletakkan gendang naga ular di aula. Akan ada 10 orang di antara kita, dan kita akan bergiliran memukul gendang itu. Kita tidak boleh menggunakan senjata ilahi atau harta magis lainnya. Kita hanya bisa mengandalkan kultivasi dan kekuatan fisik kita sendiri untuk memukul gendang ini. Jika kalian tidak bisa membunyikannya, kalian akan dihukum dengan secangkir anggur. Dan kalian tidak boleh menggunakan pil apapun untuk memulihkan kekuatan spiritual kalian selama waktu ini." Setelah Chen Yule selesai berbicara, para putra suci masing-masing memiliki pemikiran sendiri. Aturannya terdengar sederhana, tetapi kenyataannya, aturan tersebut mengandung banyak teknik.
Hanya kekuatan fisik dan kekuatan kultivasi yang dapat digunakan untuk memukul gendang, yang akan melibatkan konsumsi kekuatan spiritual. Jika terlalu banyak kekuatan digunakan, mengakibatkan konsumsi kekuatan spiritual yang berlebihan, setelah beberapa putaran, beberapa orang mungkin tidak dapat menahannya. Jika terlalu sedikit kekuatan digunakan, gendang tidak akan bisa berbunyi. Bagaimana pendapat kalian? Chen Yule bertanya kepada kelompok itu sambil tersenyum setelah menjelaskan aturannya. Peserta dalam putaran permainan ini tidak diragukan lagi adalah para putra suci, yang lain tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Meng Qinxian tersenyum ringan dan berkata, ini menarik, kalau begitu mari kita bermain. Nisang tersenyum dingin, karena kakak Meng menganggapnya menarik, maka aku akan ikut bermain sampai akhir. Li, Yusan dan Lu Qingjun saling bertukar pandang, mata mereka berbinar dengan semangat bertarung. Para penerus kota tujuh absolut dan sekte naga mengejutkan tentu saja tidak akan kalah satu sama lain dalam situasi ini. Yi Heze, Li Xuanqiu, Mo Nan, dan Tang Beiyao juga tersenyum dan setuju. Chen Yule kemudian tertawa, kalau begitu mari kita mulai ronde pertama. Chen Yule memanggil gendang naga ular, sebuah gendang sepanjang 3 meter yang melayang di udara. Aku akan mulai, dari kanan ke kiri. Chen Yule tersenyum tipis, mengangkat tangannya, dan dengan lambaian lembut, kekuatan dahsyat menghantam gendang naga ular. Asteris bang, asteris. Sebuah erangan teredam terdengar. Chen Yule berhasil menghantam gendang naga ular. Semua orang memperhatikan tindakan Chen Yule dengan saksama, menyadari bahwa dia tampaknya telah menghantamnya hanya dengan lambaian tangan biasa. Tanpa menggunakan banyak kekuatan. Kelihatannya sangat sederhana, gumam Nisang pada dirinya sendiri. Meng Qinxian, Li Yusan, dan Lu Qingjun juga merasa itu tampak sederhana. Karena mereka tidak dapat membedakan berapa banyak kekuatan yang telah digunakan Chen Yule. Saudara Lin, giliranmu. Chen Yule tersenyum dan berkata kepada Lin Bai. Baiklah. Lin Bai tersenyum tipis, pandangannya tertuju pada gendang naga ular. Dia menyalurkan kekuatan kultivasinya dan memukul permukaan gendang. Terdengar, dengungan teredam. Suaranya sangat kecil, tetapi memang telah dipukul. Lin Bai tersenyum puas. Inilah efek yang ingin dia capai, menghasilkan suara terkecil dengan kekuatan paling sedikit, mengumpulkan kekuatan dan energi spiritual sehingga dapat berlanjut tanpa batas. Chen Yule tersenyum dan berkata, selanjutnya, kakak Meng. Aku akan pergi. Meng Qinxian tersenyum tipis, pandangannya tertuju pada gendang naga ular, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, dilihat dari penampilan Chen Yule dan Lin Bai, mereka sepertinya tidak menggunakan banyak kekuatan. Sepertinya tidak terlalu sulit untuk memukul drum ini. Jantung Meng Qinxian berdebar kencang, dan dia mengerahkan kekuatannya, memukul drum naga ular. Tapi tidak ada suara yang keluar dari drum naga ular. Ini, Meng Qinxian terstunet sejenak. Hahaha, Chen Yule tersenyum tipis dan berkata, Saudara Meng, saatnya minum hukuman. Seseorang, tuangkan anggur untuk Saudara Meng. Chen Yule tertawa terbahak-bahak, dan seorang pelayan berjalan ke sisi Meng Qinxian, menuangkan secangkir penuh anggur untuknya. Meng Qinxian memegang cangkir penuh anggur darah naga, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Dia berseru dalam hati, drum yang keras sekali. Dua bajingan licik itu, Chen Yule dan Lin Bai, telah menipuku. Mereka membuat seolah-olah mereka tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi sebenarnya, mereka pasti menggunakan gravitasi. Kita telah ditipu. Meng Qinxian langsung mengerti. Di permukaan, Chen Yule dan Lin Bai tampaknya tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi sebenarnya, mereka menggunakan gravitasi untuk memukul gendang naga ular piton. Ini memberi Meng Qinxian dan yang lainnya ilusi bahwa mereka tidak membutuhkan banyak kekuatan untuk memukulnya. Jadi ketika mereka melihat Meng Qinxian gagal memukulnya, Chen Yule langsung tertawa terbahak-bahak, karena Meng Qinxian telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Bab 5647 Jubah Bintang 9 Langit. Saudara Meng, saatnya minum hukuman. Chen Yule sangat gembira dan memerintahkan seorang pelayan untuk menuangkan anggur untuk Meng Qinxian. Meng Qinxian menatap Chen Yule dan Lin Bai dengan tatapan tidak ramah, sedikit kemarahan terpancar di dalamnya. Tapi kemudian dia tersenyum pahit. Bisakah dia menyalahkan Lin Bai dan Chen Yule? Ini jelas kesalahannya sendiri. Baiklah, baiklah, aku mengakui kekalahan di ronde pertama ini. Meng Qinxian tidak mau berbuat curang. Dia dengan murah hati menerima cangkir anggur yang diberikan kepadanya oleh pelayan, menengadahkan kepalanya, dan meminumnya sekaligus, dengan cukup berani. Tetapi setelah meminumnya, ekspresinya langsung berubah. Pupil matanya melebar, wajahnya dipenuhi keheranan. Karena dia menemukan bahwa anggur darah naga tampaknya berubah menjadi garis api saat memasuki mulutnya, mengalir deras ke tenggorokannya dan ke perutnya.
Setiap tetes anggur tampaknya berubah menjadi naga, berputar dan hujan deras di dalam tubuhnya. Seketika, gelombang pusing dan penglihatan kabur muncul di depan matanya. Minuman keras yang luar biasa. Meng Qinxian tak kuasa menahan diri untuk berseru. Yi Heze dari Sekte Pedang Dingtian terkekeh dan berkata, "Saudara Meng, anggur darah naga adalah minuman keras terkenal di ibu kota Chu. Seperti yang disebutkan Saudara Chen sebelumnya, anggur ini sangat kuat, seorang pendekar bela diri tingkat Dewa Dao akan mabuk hanya setelah satu cangkir, dan bahkan seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai hanya mampu menghabiskan satu guci. Jangan meremehkannya," kata Meng Qinxian, "kembali tenang. Aku telah minum banyak anggur berkualitas di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam, jadi toleransi alkoholku tentu saja sangat baik. Sekarang giliranmu, Saudara Yi. Kuharap kau memanfaatkan kesempatan ini," kata Meng Qinxian kepada Yi Heze sambil tersenyum tipis. Chen Yule, melihat Meng Qinxian minum anggur darah naga, tersenyum dan berkata kepada Yi Heze, "Saudara Yi, sekarang giliranmu." "Baiklah," Yi Heze tersenyum tenang, pandangannya tertuju pada gendang ular piton di depannya. Ia sedang memikirkan hal lain. Chen Yule dan Lin Bai tampaknya memukul gendang naga ular dengan sangat mudah. Tapi Meng Qinxian melakukan hal yang sama, juga tanpa banyak usaha, namun dia tidak bisa memukulnya. Sepertinya Meng Qinxian jatuh ke dalam perangkap mereka. Dia tertipu oleh Lin Bai dan Chen Yule. Gendang naga ular ini tidak mudah dipukul. Jangan tertipu oleh pukulan Lin Bai dan Chen Yule yang tampaknya tanpa usaha, mereka sebenarnya mengerahkan kekuatan yang cukup besar. Kalau begitu, aku juga tidak boleh ceroboh, aku perlu menggunakan sedikit kekuatan. Yi Heze mengambil keputusan, segera mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke gendang naga ular. Boom! Suara keras terdengar dari gendang naga ular, mengguncang seluruh bangunan kecil itu. Mendengar suara ini, meskipun Yi Heze telah memukul gendang naga ular, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Terlalu banyak kekuatan. Yi Heze tersenyum kecut, suaranya sangat keras, jelas menunjukkan bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Meng Qinxian juga menutup mulutnya dan tersenyum, dia jelas bisa melihat bahwa Yi Heze telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Kekuatan yang berlebihan pasti akan menyebabkan penipisan energi spiritual yang parah di dalam tubuh. Meskipun Yi Heze berhasil mengenai gendang naga ular di ronde ini, ronde berikutnya kemungkinan akan jauh lebih sulit. Chen Yule tertawa, "Selanjutnya, Kakak Ni. Sekte Baitian dan Sekte Fantian milik Nisang sudah memiliki dendam satu sama lain, dan ketika dia melihat bahwa Meng Qinxian gagal mengenai gendang naga ular, dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hati. Hanya gendang naga ular, apa sulitnya mengenainya? Aku tentu tidak akan seperti tikus pengecut yang tidak bisa mengenainya." Nisang tersenyum dingin. Mendengar ini, Meng Qinxian segera meraung, "Nisang, siapa yang kau sebut tikus pengecut?" Nisang tertawa, "Siapapun yang tidak mengenainya, itulah yang kumaksud." "Kau," Meng Qinxian sangat marah, tetapi dia memang gagal mengenainya, membiarkan Nisang mengejeknya tanpa alasan. Hal ini membuat Meng Qinxian merasa sangat tidak nyaman. Meng Qinxian mencibir, jangan banyak bicara. Permainan drum ini untuk bersenang-senang, bukan acara satu ronde. Bahkan jika kau bisa membunyikannya di ronde ini, bisakah kau membunyikannya di ronde berikutnya?" Nisang melirik dingin ke arah Meng Qinxian, mengangkat tangannya dan memukul drum ular piton dengan telapak tangannya. Gedebuk. Suara keras terdengar dari drum ular piton. Jelas, Nisang dan Yi Heze sama-sama menggunakan terlalu banyak tenaga. Meng Qinxian mencemooh, "Dengan menggunakan begitu banyak tenaga, berapa banyak energi spiritual yang kau konsumsi? Berapa ronde lagi kau bisa bertahan?" Nisang mendengus dingin, tidak repot-repot berdebat dengan Meng Qinxian. Chen Yule tersenyum dan berkata, "Selanjutnya, Lu Qingjun, kakak Lu, silakan." Lu Qingjun tersenyum tipis, tatapannya sedikit provokatif saat dia melirik Li Yusan yang duduk di kejauhan. Meskipun kota tujuh absolut dan sekte naga mengejutkan memiliki dendam, Lu Qingjun tidak ingin kalah dari Li Yusan dalam permainan drum. Dia bertekad untuk membunyikan drum di ronde ini. Namun hal terpenting yang dipikirkannya sekarang adalah, memukul gendang naga ular dengan kekuatan seminimal mungkin. Tak diragukan lagi, jika dia bisa mengendalikan kekuatan minimum itu, dia bisa unggul dalam beberapa ronde berikutnya. Lu Qingjun merenung sejenak, lalu menggunakan kekuatan sedang untuk meninju gendang naga ular. Asteris bang. Asteris sebuah suara terdengar. Suaranya tidak keras maupun pelan. Jauh lebih pelan daripada suara Yi Heze dan Nisang. Tetapi jauh lebih keras daripada suara Lin Bai dan Chen Yule. Itu masih bisa dianggap sebagai pukulan. Chen Yule tersenyum tipis dan berkata, "Selanjutnya, Monan, Nona Mo." Lin Bai mengangkat pandangannya ke arah wanita muda cantik berjubah putih bersulam motif bintang.
Wanita ini adalah Monan. Dia berasal dari wilayah Gunung Wansheng, gadis suci Sekte Bintang, salah satu dari 8 gerbang Wansheng. Monan memiliki wajah yang sangat cantik, mata yang cerah dan gigi putih, serta aura yang halus dan luar biasa. Setiap gerakan yang dilakukannya, bintang-bintang yang disulam di jubahnya bersinar terang, seolah-olah ia diselimuti lautan bintang yang luas. Chen Yule berbisik kepada Lin Bai, "Saudara Lin, jubah yang dikenakan Nona Monan bukanlah barang biasa." Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, "Apakah itu senjata ilahi Tai?" Chen Yule mengangguk dan berkata, "Jika aku tidak salah, jubah itu seharusnya adalah salah satu harta paling berharga Sekte Bintang, jubah bintang 9 langit. Barang ini konon merupakan harta paling ampuh dalam hal pertahanan di antara senjata ilahi Tai di wilayah timur alam iblis." Lin Bai tersenyum kecut dan berkata, "Kalau begitu, siapapun yang menikahi Nona Monan akan mendapat masalah." Chen Yule mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Karena Nona Monan mengenakan jubah bintang 9 langit, senjata ilahi Tai terkuat di wilayah timur alam iblis. Tidak ada yang bisa melepaskannya. Jika kau menikahinya, di malam pernikahanmu, bukankah kau hanya akan menghela napas sia-sia?" Hahaha. Mendengar ini, Chen Yule tak kuasa menahan tawa dan menutup mulutnya. Setelah tertawa beberapa saat, Chen Yule bahkan memukul bahu Lin Bai dengan tinjunya. Lin Bai tersenyum masam, menyesap minuman di atas meja. Chen Yun, yang duduk di sampingnya, mengerutkan kening melihat Chen Yule dan Lin Bai mengobrol dengan begitu gembira, bertanya, "Yule, apa yang kau dan Lin Bai bicarakan? Kau tampak begitu bahagia." Chen Yule ingin memberitahu Chen Yun, tetapi bagaimana ia harus mengatakannya. Kemudian, Chen Yule berkata, "Tidak ada, hanya beberapa kata." Chen Yule tidak menjawab langsung, dan alis Chen Yun berkerut, jelas, dia tidak percaya kata-kata Chen Yule. Chen Yule tertawa begitu riang, mustahil itu hanya obrolan kosong. Bab 5648, Sekte Xing Yue kedua. Lin Bai dan Chen Yule berbisik satu sama lain sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Banyak orang di ruangan itu memperhatikan Lin Bai dan Chen Yule. Qiao Mo dan Qin Yao saling bertukar pandangan aneh. Qin Yao bertanya, "Apa yang membuat kakak senior Sein dan kakak Sein?" Chen Yule tertawa. Qiao Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka menggunakan metode rahasia untuk mengirimkan suara mereka, jadi kita sama sekali tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tapi melihat senyum mesum mereka, itu jelas bukan hal yang baik." Qiao Mo memandang Chen Yule dengan sedikit jijik di matanya. Dia merasa bahwa pastilah playboy ini, tuan muda dari keluarga bangsawan ini, yang telah merusak Lin Bai. Meng Qinxian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak Lin, kakak Chen, apa yang kalian bicarakan dengan riang? Ceritakan agar kita bisa tertawa bersama." Chen Yule menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, "Tidak ada, tidak ada." Pada saat ini, Monan, gadis suci Sekte Bintang, yang baru saja berdiri, memandang Chen Yule dan Lin Bai dengan sedikit tidak senang dan bertanya dengan tajam, "Saudara Lin dan Saudara Chen, apakah kalian menertawakan saya?" Kata-kata Monan menyebabkan ekspresi Chen Yule dan Lin Bai sedikit berubah. Bagaimanapun, sekarang giliran Monan untuk memukul genderang, dan tawa Lin Bai dan Chen Yule yang tiba-tiba jelas tidak menghormatinya. Chen Yule menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Monan, Saudara Lin dan saya sama sekali tidak menertawakan Anda." Lin Bai berkata dengan lembut, "Saya hanya mengobrol dengan Saudara Lin tentang beberapa pengalaman berburu di tempat berburu surga timur, dan itulah mengapa saya tertawa terbahak-bahak. Mohon maafkan saya, gadis suci." Monan melirik Lin Bai dengan mata indahnya, senyum dingin dan arogan teruk di bibir merahnya, "Putra suci Lin Bai, apakah kau terbiasa berbohong? Mengapa kau tidak bisa mengatakan yang sebenarnya?" Lin Bai terkejut, tidak mengerti. Bagaimana Monan tahu dia berbohong? Lin Bai bermaksud membuat alasan, tetapi Monan telah mengetahui niatnya. Hal ini membuat Lin Bai agak malu. Pada saat ini, Li Xuanqiu, gadis suci Sekte Bulan, yang juga berasal dari wilayah Gunung Wansheng seperti Monan, tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, "Saudara Lin, kau tidak tahu ini, tetapi Sekte Bintang Gunung Wansheng sangat terampil dalam ramalan astrologi. Mereka dapat membaca wajah orang dan bahkan membaca pikiran batinmu. Sebaiknya kau berhati-hati. Monan dapat mengetahui apa yang kau pikirkan hanya dengan melihatmu. Tidak ada rahasia di depan murid Sekte Bintang. Terutama di depan gadis suci Sekte Bintang, sama sekali tidak ada rahasia." Meskipun gadis suci Li Xuanqiu dari Sekte Bulan menjelaskan untuk Monan. Kata-katanya penuh dengan fitnah jahat terhadapnya. Bahkan memberi kesan bahwa dia ingin menggambarkan Monan sebagai iblis. Hanya iblis yang tahu cara membaca hati orang. Lin Bai terkejut dan berseru,
teknik luar biasa seperti itu ada di dunia ini. Monan, gadis suci Sekte Bintang, tersenyum tipis, seolah tidak ingin berlama-lama dengan Lin Bai. Sebaliknya, dia berkata, kultivasi saya yang rendah tentu saja tidak sebanding dengan kecerdasan gadis suci Sekte Bulan. Saya hanya mengamati hati orang, tidak seperti Sekte Bulan, yang senang memanipulasi pikiran orang. Saudara Lin, Saudara Chen, daripada kalian berteman dengan saya, kalian seharusnya waspada terhadap gadis suci Sekte Bulan ini. Sekte Bulan di Gunung 10.000 orang suci memiliki tradisi kultivasi ganda yang sudah lama, tetapi metode mereka hanya merugikan laki-laki. Hampir tidak ada laki-laki yang berkultivasi dengan murid Sekte Bulan yang bertahan lebih dari setahun. Balas gadis suci Sekte Bintang dengan sinis. Lin Bai dan Chen Yule menatap tak percaya, saling bertukar pandangan terkejut. Lin Bai tertawa dan berkata, Saudara Chen, apakah kedua peri ini menyimpan dendam? Chen Yule menggelengkan kepalanya, tercengang, aku tidak tahu. Lin Bai tersenyum kecut, Saudara Chen, jamuan makan yang kau adakan benar-benar spektakuler. Semua orang yang kau undang menyimpan dendam padamu. Gambar, Chen Yule tampak patah hati dan tak berdaya. Ia hanya diperintahkan oleh keluarganya untuk berteman dengan beberapa anak ajaib dari luar alam. Ia tidak menyangka bahwa mereka yang diundang semuanya memiliki permusuhan darah yang mendalam. Lu Qingjun dari Kota Tujuh Absolut, Li Yusan dari Sekte Guncangan Naga. Meng Qinxian dari Sekte Perputaran Surga, dan Nisang dari Sekte Pemujaan Surga. Baru saja, Saintes Sekte Bintang Monan dan Saintes Sekte Bulan Li Xuanqiu, setelah duduk, seperti dua gunung es, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengira mereka hanya diam, tetapi ia tidak menyangka kedua peri ini juga memiliki permusuhan darah yang mendalam. Meng Qinxian juga tercengang melihat pemandangan ini. Ia berbisik kepada Lin Bai, Saudara Lin, kedua peri ini juga memiliki permusuhan. Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, bagaimana aku bisa tahu? Meng Qinxian berkata, tanyakan pada Saudara Chen, ini adalah jamuan makan yang ia selenggarakan. Lin Bai berkata, aku sudah bertanya padanya, tapi dia juga tidak tahu. Meng Qinxian terdiam. Saintes Sekte Bintang Monan bahkan tidak melirik Saintes Sekte Bulan Li Xuanqiu, sambil mencibir, wanita licik, menjijikkan. Niat membunuh terpancar di mata Li Xuanqiu, seperti pedang tajam yang menusuk Monan. Monan balas menatap dengan menantang, matanya sedikit menantang. Lin Bai tercengang. Apakah kedua peri ini akan bertarung? Chen Yule juga terkejut. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka akan bertarung lagi? Lu Qingjun sepertinya merasakan situasi yang tidak menguntungkan dan segera tersenyum. Mari kita lanjutkan. Aku tidak sabar untuk melihat apakah rekan Taois Li Yusan dapat membunyikan gendang naga ular. Setelah Monan, giliran Li Yusan. Kata-kata Lu Qingjun yang tiba-tiba itu menyebabkan Saintes Sekte Bulan menekan niat membunuhnya, duduk, dan tetap diam, mengamati dengan dingin. Chen Yule buru-buru berkata, selanjutnya, kakak Li Yusan. Petik 2. Chen Yule menatap Lu Qingjun, tatapan penuh rasa terima kasih terpancar di matanya. Lu Qingjun tersenyum tipis dan mengangguk lembut, seolah memberitahu Chen Yule bahwa tidak perlu berterima kasih. Li Yusan berdiri dan terkekeh, apa susahnya itu? Asteris Deck, Asteris. Li Yusan mengerahkan sedikit kekuatannya untuk memukul gendang naga ular. Setelah Li Yusan, giliran Li Xuanqiu. Setelah Li Xuanqiu, giliran Tang Beiyao, gadis suci Sekte Pedang Bulan Air. Setelah ronde pertama, semua orang kecuali Meng Qinxian telah memukul gendang naga ular. Chen Yule tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan, mari kita mulai ronde kedua. Permainan ini akan berlanjut sampai semua orang tidak mampu memukul gendang naga ular. Jika kekuatan spiritual seseorang habis dan mereka tidak mampu memukul gendang naga ular, mereka juga harus minum minuman hukuman, sampai orang terakhir menang. Segera, ronde kedua dimulai. Dengan pengalaman ronde pertama, semua orang memukul gendang naga ular di ronde kedua. Kemudian, babak ketiga dimulai. Babak keempat dimulai. Babak kelima dimulai. Ke-10 peserta dalam permainan ini semuanya adalah jenius yang tak tertandingi dengan tingkat kultivasi yang tak terukur, putra dan putri suci dari berbagai sekte. Kultivasi dan kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Dalam 5 babak pertama, selain kegagalan Meng Qinxian di babak pertama, hampir tidak ada yang gagal. Namun, mulai dari babak ke-6, beberapa mulai kehabisan energi spiritual. Yi Heze, Nisang, dan Li Yusan adalah yang pertama menderita. Di babak-babak sebelumnya, mereka semua telah terlalu memaksakan diri, mengakibatkan penipisan energi spiritual yang signifikan. Di babak ke-6, meskipun ketiganya berhasil menyerang gendang naga ular, jelas mereka sangat kesulitan.
Jika ini berlanjut, pada babak ke-7 dan ke-8, seseorang pasti akan terpaksa meminum minuman penalti karena kelelahan energi spiritual. Bab 5649 Minuman Hukuman. Di halaman pengamatan bintang, setelah ronde ke-9 permainan drum, beberapa pemain mulai kehabisan energi spiritual dan tidak mampu memukul drum naga ular piton. Selanjutnya, Saudara Lin. Selanjutnya, Saudara Meng. Selanjutnya, Saudara Yi. Ketika giliran Yi Heze di ronde ke-9, ekspresi gelisah muncul di wajahnya. Semua orang dapat melihat bahwa Yi Heze pucat, energi spiritualnya jelas terkuras. Pada akhirnya, ini karena dia telah terlalu memaksakan diri di ronde sebelumnya, yang mengakibatkan konsumsi energi spiritualnya yang sangat besar. Tatapan semua orang tertuju pada Yi Heze. Terutama Nisang dan Li Yusan, yang berharap Yi Heze tidak akan memukul drum naga ular piton. Tidak diragukan lagi, setelah 9 ronde, siapapun yang pertama kali kehilangan drum akan dianggap rendah. Bagaimanapun, semua orang adalah putra atau putri suci dari sekte atau keluarga besar, dengan status yang sama, siapapun yang pertama kali kehilangan drum akan dipermalukan. Nisang berpikir dalam hati, setelah 9 ronde, energi spiritualku hampir habis. Aku menggunakan sisa energi spiritual terakhirku di ronde ke-8, jadi aku pasti tidak akan bisa membunyikannya di ronde ini. Kuharap Yi Heze juga tidak membunyikannya, agar aku tidak menjadi orang pertama yang dipermalukan. Meng Qinxian baru saja membunyikannya dengan sekuat tenaga. Jika aku tidak bisa membunyikannya, dia mungkin akan menertawakanku sampai mati. Jika Yi Heze tidak bisa membunyikannya, aku juga tidak akan membunyikannya. Bahkan jika Meng Qinxian ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengejekku, dia harus mempertimbangkan perasaan Yi Heze. Nisang sangat berharap Yi Heze tidak membunyikan gendang ular piton itu. Jika Yi Heze yang memulai, maka mereka yang tidak membunyikannya tidak akan begitu malu. Siapapun yang gagal membunyikannya pertama kali adalah yang paling malu. Bukan hanya Nisang yang berpikir demikian, tetapi Li Yusan juga merasakannya. Li Yusan, sambil memegang secangkir teh, melirik Lu Qingjun dengan penuh pertimbangan, matanya melirik ke sana kemari. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Lu Qingjun jelas telah menemukan cara untuk membunyikan gendang naga ular, itulah sebabnya dia menggunakan kekuatan minimal di setiap ronde. Dia pasti masih memiliki banyak energi spiritual yang tersisa, cukup untuk bertahan 2 atau 3 ronde. Aku ceroboh beberapa kali terakhir, menggunakan terlalu banyak kekuatan, yang sangat menguras energi spiritualku. Kali ini, aku tidak sepenuhnya yakin bisa membunyikan gendang naga ular. Petik 2. Aku hanya berharap orang-orang di depanku bisa memberi contoh, sehingga jika aku gagal, itu tidak akan terlalu memalukan. Li Yusan dan Nisang masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri, berharap Yi Heze tidak akan membunyikannya. Chen Yule duduk di kursi utama, mengamati ekspresi semua orang. Hanya di ronde ke-9 permainan ini kekuatan sebenarnya dari berbagai putra suci akan terungkap. Chen Yule menggunakan metode rahasia untuk mengirimkan suaranya kepada Lin Bai, berkata, Saudara Lin, sepertinya mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lin Bai mengangguk sedikit, menatap 8 orang lainnya di meja, dan berkata dengan suara rendah, Yi Heze paling lama hanya bisa bertahan sampai ronde ke-9. Nisang dan Li Yusan kehabisan kekuatan di ronde terakhir, dan keempat gadis suci lainnya juga hampir kehabisan kekuatan spiritual. Chen Yule tertawa, sepertinya seseorang harus menerima hukuman di ronde ini. Di meja, Yi Heze perlahan berdiri, memfokuskan pikirannya, mengalirkan kekuatan kultivasinya, dan mengerahkan sisa kekuatan spiritual terakhir di tubuhnya untuk menghantam gendang naga ular. Ini adalah sisa kekuatan terakhirku. Jika tidak berbunyi, maka aku akan mengakui kekalahan. Yi Heze mengambil risiko besar, meninju gendang naga ular. Gedebuk. Terdengar suara lembut. Gendang naga ular dipukul. Mendengar suara itu, Yi Heze menghela napas lega, duduk kembali, dan tersenyum getir pada dirinya sendiri. Sisa kekuatan terakhir ini masih berhasil membuatnya berbunyi. Yah, aku harus menerima hukuman di ronde berikutnya. Yi Heze menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Mendengar Yi Heze memukul gendang ular piton, ekspresi Nisang dan Li Yusan sedikit menegang. Chen Yule berkata, selanjutnya, kakak Ni. Sialan, Nisang merasakan gelombang kesedihan. Mendengar suara itu, dia perlahan berdiri. Dia menyadari, Meng Qinxian sedang memperhatikan Nisang dengan senyum tipis, seolah menunggu dia gagal membunyikan gendang naga ular sebelum mengejeknya. Pikiran akan diejek oleh Meng Qinxian karena gagal membunyikan gendang itu semakin memicu amarah Nisang. Apapun yang terjadi, aku akan membunyikannya. Nisang menguatkan hatinya, menyalurkan seluruh kekuatannya, matanya merah padam, dan memukul gendang naga ular. Semua orang menunggu dengan penuh harap. Tetapi tidak ada suara yang keluar dari gendang itu.
Hahaha. Meng Qinxian segera melompat dari tempat duduknya, menunjuk ke arah Nisang, tertawa terbahak-bahak. Jadi kau sudah mengerahkan seluruh kekuatanmu tadi, menghabiskan energi spiritualmu, kan? Tidak ada energi spiritual lagi, iya. Tidak bisa membunyikannya sekarang. Wajah Nisang menjadi gelap, dan dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi tetap tidak bisa membunyikannya, dia hanya bisa menerima takdirnya. Namun, mendengar ejekan Meng Qinxian membuatnya menggertakkan giginya karena benci. Meng Qinxian mencibir, putra suci Sekte Baitian, bukan apa-apa. Nisang langsung marah, membanting tinjunya ke meja dan berteriak pada Meng Qinxian, Meng Qinxian, jika kau mengucapkan omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Meng Qinxian mengejek, dengan pikiranmu yang kasar, kau berani melontarkan kesombongan seperti itu. Chen Yule buru-buru berkata, tenanglah, ini hanya permainan. Saudara Ni, aku belum pernah bertemu dengan gendang naga ular sebelumnya, jadi aku tidak tahu kekuatannya, yang membuatku menggunakan kekuatan kasar di beberapa ronde pertama, sangat menguras energi spiritualku, sehingga aku tidak bisa membunyikannya. Aku percaya bahwa jika saudara Ni diberi kesempatan lain, dia pasti tidak akan kehilangan kekuatannya di ronde ke-9. Kata-kata Chen Yule menenangkan Nisang dan Meng Qinxian. Nisang tersenyum kecut, saudara Chen benar, aku memang menggunakan kekuatan kasar sebelumnya. Chen Yule menawarkan jalan keluar, dan Nisang, tentu saja, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, jadi dia menerimanya. Karena aku tidak bisa memukul gendang naga, aku dengan sukarela menerima hukuman ini. Bawakan aku anggurnya, kata Nisang dengan murah hati. Seorang pelayan menuangkan secangkir anggur darah naga dan memberikannya kepada Nisang. Nisang menengadahkan kepalanya dan meminumnya. Anggur darah naga itu tampak berubah menjadi garis api saat memasuki mulutnya, langsung menuju perutnya. Minuman keras yang mendominasi ini membuat pupil mata Nisang melebar karena takjub. Melihat Nisang gagal lagi, Meng Qinxian tertawa terbahak-bahak, ahahaha, anggur darah naga, sangat mendominasi, dan kau masih berani meminumnya dalam sekali teguk, itu mengesankan, pantas menjadi putra suci Sekte Baitian. Ejekan Meng Qinxian menyulut amarah Nisang. Tapi sayangnya, dia kalah, jadi Nisang tidak bisa membalas dan hanya bisa menelan amarahnya untuk sementara waktu. Permainan berlanjut. Chen Yule berkata, selanjutnya, kakak Lu, selanjutnya, Nona Monan, selanjutnya, kakak Li, Lu Qingjun dan Monan memukul gendang naga satu demi satu, dan akhirnya giliran Li Yusan. Seperti Nisang, Li Yusan telah menghabiskan seluruh kekuatannya di ronde sebelumnya, sehingga mustahil baginya untuk membunyikan gong di ronde ini. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengakui kekalahan. Energi spiritualku benar-benar habis di ronde terakhir, jadi aku menyerah di ronde ini. Lu Qingjun mencibir, putra suci Sekte Jinglong, bukan siapa-siapa. Mendengar ini, mata Li Yusan berkedut hebat, niat membunuh terpancar di matanya. Dia bisa diremehkan oleh siapapun, tetapi dia sama sekali tidak bisa diremehkan oleh Lu Qingjun. Lagi pula, Sekte Jinglong dan Kota Tujuh Absolut memiliki permusuhan berdarah. Siapa yang mau kehilangan muka di depan umum? Bab 5650 tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Lin Mo dengan hati-hati merenungkan 4 kata yang diucapkan oleh Meng Qinxian dan Lu Qingjun. Sekilas, keempat kata itu tampak tidak mengandung ejekan atau sindiran. Namun setelah direnungkan lebih dalam, kata-kata itu seperti pisau tumpul yang menusuk hatinya sedikit demi sedikit. Keempat kata itu dipenuhi dengan penghinaan, cemoohan, sindiran, dan penghinaan, sebuah bentuk ejekan yang halus. Melihat situasi yang akan kembali di luar kendali, Chen Yule buru-buru berkata, minuman hukuman. Minuman hukuman. Seorang pelayan membawakan cangkir anggur untuk Li Yusan. Belajar dari contoh Meng Qinxian dan Nisang sebelumnya, Li Yusan mengambil cangkir anggur itu tetapi tidak meminumnya sekaligus, melainkan menikmatinya perlahan. Lu Qingjun mencibir, seorang pria dewasa minum seperti wanita, cerewet sekali. Li Yusan merasa sangat terhina dan menatap tajam Lu Qingjun, berteriak, Lu Qingjun, jangan coba-coba. Lu Qingjun tersenyum dingin, apa? Kakak Li ingin berduel denganku. Mengutip perkataan kakak Meng, dengan 2 atau 3 tetes kekuatan spiritual di perutmu itu. Kau pikir kau pantas melawanku? Kau, Li Yusan marah dan membanting tangannya ke meja. Lu Qingjun mendengus dingin, mengabaikan Li Yusan, dan berkata, jika kau ingin bertarung, kita bisa mencari kesempatan yang tepat di lain hari, tapi sekarang jelas bukan waktunya. Bahkan jika aku tidak menghormatimu, aku harus menghormati kakak Chen dan tidak mengganggu pestanya. Cepat minum anggurmu, berhenti bersikap banci, itu menjijikkan. Li Yusan menatap tajam Lu Qingjun,
menengadahkan kepalanya, dan meneguk secangkir anggur darah naga. Anggur darah naga sangat kuat. Dengan minum seperti ini, Li Yusan dan Nisang mungkin bahkan tidak akan menghabiskan satu botol pun sebelum mabuk. Melihat Li Yusan menghabiskan anggurnya, Chen Yule buru-buru mengumumkan, selanjutnya, Nona Li Xuanqiu. Mendengar itu, senyum pahit muncul di wajah Li Xuanqiu yang menawan. Dia perlahan bangkit dan memukul gendang ular piton dengan sekuat tenaga. Namun, mungkin karena kehabisan energi spiritualnya, dia tidak bisa memukul gendang itu, malah tampak agak lemah dan tak berdaya. Terutama mengingat sosok Li Xuanqiu yang anggun, penampilannya yang lemah dan tak berdaya sudah cukup untuk menarik perhatian banyak pria. Saintes Sekte Bintang Monan memutar matanya tanpa berkata-kata dan mendengus dingin, dasar jalang. Mendengar kata-kata Monan, semua pria yang hadir tercengang. Bagaimana mungkin kau mengatakan hal seperti itu? Bagaimana mungkin kata-kata ini keluar dari mulut Saintes Sekte Bintang? Chen Yule dan Lin Bai tercengang astonished. Meng Qinxian dan Nisang juga tercengang. Lu Qingjun dan Li Yusan menatap tak percaya. Monan, gadis suci Sekte Bintang, menyadari bahwa dia mungkin telah kehilangan ketenangannya dan tertawa canggung. Li Xuanqiu, gadis suci Sekte Bulan, tersenyum tipis, tampak acuh tak acuh, dan berkata, aku gagal memukul gendang naga ular piton, tolong hukum aku dengan anggur, kakak Chen. Chen Yule tertawa, baiklah, anggur hukuman. Seorang pelayan membawakan semangkuk anggur untuk Li Xuanqiu. Li Xuanqiu menyesapnya dengan anggun. Kemudian dia berkata kepada Lu Qingjun, kakak Lu, anggur darah naga ini benar-benar kuat. Aku bukan peminum yang kuat dan mungkin perlu minum perlahan, tolong jangan terburu-buru. Lu Qingjun tersenyum, bagaimana mungkin? Nona Li Xuanqiu bisa menikmatinya perlahan, lagi pula, wanita cantik di meja makan sudah merupakan pemandangan yang indah. Li Yusan mendengus dingin, berpikir dalam hati, Lu Qingjun, kau benar-benar munafik. Kau tidak mengatakan itu barusan. Setelah Li Xuanqiu menyesap anggur darah naga, rona merah muncul di wajahnya yang cantik dan rupawan. Rona merah ini menambah pesonanya. Chen Yule tersenyum dan berkata, selanjutnya, Nona Tang Beiyao. Tang Beiyao tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, berkata, wanita rendahan ini pun tidak mampu membunyikan bel, dan aku rela menerima hukumannya. Chen Yule tersenyum dan berkata, baiklah. Anggur hukumannya. Seorang pelayan membawakan semangkuk anggur. Gambar, seperti Li Xuanqiu, Tang Beiyao menyesap anggur darah naga perlahan. Anggur darah naga sangat kuat, wajah Tang Beiyao dan Li Xuanqiu memerah setelah hanya satu cangkir, sudah menunjukkan tanda-tanda mabuk. Ronde ke-9 berakhir. Nisang, Li Yusan, Li Xuanqiu, dan Tang Beiyao adalah yang pertama tersingkir. Chen Yule berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan ke ronde ke-10. Dengan itu, Chen Yule mengangkat tangannya dan memukul gendang naga ular. Dengan dentuman keras, gendang itu berbunyi lagi. Permainan gendang ini telah mencapai ronde ke-10. Chen Yule masih tampak tenang dan terkendali, menyebabkan semua orang yang hadir sedikit mengubah ekspresi mereka. Jika ronde-ronde sebelumnya disebabkan oleh Chen Yule yang memulai permainan, dia pasti sangat familiar dengan gendang naga ular, mampu memukulnya dengan kekuatan minimal. Tetapi sekarang, di ronde ke-10, bahkan kekuatan terkecil pun akan menghabiskan sebagian besar energi spiritual seorang seniman bela diri. Sebaliknya, Chen Yule masih memukulnya dengan mudah. Hal ini memaksa semua orang yang hadir untuk menilai kembali kekuatan Chen Yule. Chen Yule sangat kuat, tingkat kultivasinya mungkin di atas semua orang di sini. Nisang dan Meng Qinxian sama-sama merasakan bahwa Chen Yule kemungkinan adalah yang terkuat di antara para putra dan putri suci yang hadir. Selanjutnya, Saudara Lin, kata Chen Yule dengan tenang sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk, mengangkat tangannya, dan dengan bunyi gedebuk, gendang naga ular piton berbunyi. Semua orang tersentak. Penampilan Chen Yule begitu mudah, tetapi penampilan Lin Bai juga sama mudahnya. Kekuatan kedua orang ini tak terukur. Banyak yang hadir merasakan kekuatan luar biasa dari Lin Bai dan Chen Yule. Chen Yule tersenyum dan berkata, selanjutnya, Saudara Meng. Meng Qinxian tertawa terbahak-bahak, berdiri, dan meninju, mengenai gendang naga ular piton. Ekspresi Nisang sedikit berubah, hatinya dipenuhi dengan keheranan, Meng Qinxian benar-benar bisa mengenainya. Sialan. Chen Yule berkata, selanjutnya, Saudara Yi. Yi Heze menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, aku telah kehabisan kekuatan spiritualku dan tidak dapat memukul gendang naga ular lagi. Aku bersedia menerima hukuman ini. Chen Yule mengangguk, baiklah, minumlah anggur hukuman. Seorang pelayan membawakan semangkuk anggur, dan Yi Heze meminum secangkir minuman keras. Selanjutnya, secara bergiliran, Nisang, minum anggur hukuman. Lu Qingjun,
Pukul gendang. Monan, pukul. Gendang. Li Xuan Qiu, minum anggur hukuman. Titik. Tang Baoyao, minum anggur hukuman. Ronde ke-10 berakhir. Ronde ke-11 dimulai. Chen Yule, Lin Bai, Meng Qinxian, Lu Qingjun, dan Mo Nan memukul gendang. 5 orang yang tersisa minum anggur hukuman lagi. Ronde ke-12 dimulai. Meng Qinxian tidak dapat bertahan lagi dan tidak memukul gendang. Selain Meng Qinxian, ada satu orang lagi yang tidak memukul gendang, yaitu Mo Nan. Hanya Chen Yule, Lin Bai, dan Lu Qingjun yang memukul gendang naga ular, mengeliminasi 2 orang lagi. Ronde ke-13 dimulai. Chen Yule, Lin Bai, dan Lu Qingjun berada dalam kebuntuan, dan sisanya meminum anggur hukuman. Ronde ke-14 dimulai. Chen Yule, Lin Bai, dan Lu Qingjun terkunci dalam kebuntuan yang tegang. Sisanya dipaksa minum sebagai hukuman. Ronde ke-15 dimulai. Situasinya tetap sama persis, tanpa perubahan. Pada ronde kelima, putra dan putri suci yang tersisa yang dipaksa minum hampir menghabiskan sebotol anggur darah naga. Penglihatan mereka kabur, dan mereka memancarkan rasa mabuk yang kuat. Beberapa bahkan mulai mengoceh tidak jelas. Sialan, apakah kalian benar-benar sekuat itu? Yi Heze bersandar di kursinya, tubuh bagian bawahnya meluncur ke tanah, matanya kabur karena mabuk saat dia menatap Lin Bai, Chen Yule, dan Lu Qingjun, mengoceh tidak jelas, apakah orang tua dan kerabat kalian tahu bahwa kalian begitu kuat?